Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala manawa Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala manawa al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ala manawa al-Habib Abu Bakar bin Muhammad al-Zaggah wa ala manawa al-Habib bin Syahab wa ala manawa Syekhina al-Habib bin Hafidh wa ala manawa Syekh Al-Ghazali وعلى من الشيخ عبد المعطي محمد بن عمر النووي البنتني وعلى من الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي على هذه النية وعلى كل نية صالحة أن الله تغشاهم الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yang hadir termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih anugerah yang besar, untuk meraih rahmat Allah, maghfirah Allah, keberkahan dari Allah, keselamatan dari Allah dunia maupun akhirat, yaitu di mana hati kita digerakkan oleh Allah untuk menghadiri majlis ilmu. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang paling sulit dilakukan di akhir zaman, hadir di majelis ilmu. Semakin mendekati kiamat, kita semakin orang menjauh dari ilmu. Karena kalau masih ada orang mencari ilmu, berarti dia masih mencari Allah. Kalau ada orang yang masih mencari Allah dan ingin dekat dengan Allah, udah pasti dia menjalankan ibadah. Ketika menjalankan ibadah, udah pasti nggak ninggalin sholat. Dengan sholat pasti ada yang namanya azan. Dengan adzan berarti kiamat masih ditunda. Nah, itu proses. Maka dimulai dari ninggalin ilmu. Dengan ninggalin ilmu pasti ninggalin ibadah. Dengan ninggalin ibadah akan meninggalkan adzan, terjadilah kiamat. Maka kita masih hadir, insya Allah salah satu tanda anugerah Allah buat kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab keluarga kita, diri kita, anak kita, istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini saya ingin sampaikan firman Allah dalam hadis qudsi. Hadis yang luar biasa. Rasulullah menyampaikan hadis ini dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Inna Allah tabaraka wa ta'ala, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat sayyaratun fudhala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim atau menciptakan malaikat-malaikat sayyarat. Sayyarat artinya apa? Mereka itu ngiter-ngiter di bumi. Ada malaikat khusus cuma ngiter di bumi. Tugas mereka cuma ngiter-ngiter di bumi. Ngapain mereka? Fudhala. Arti fudhala jumlahnya banyak. Ya, jumlah mereka itu banyak sampai kata sebagian ulama jumlahnya mengalahkan jumlah hafadhah. Tahu hafadhah?
Setiap orang tuh kan ada malaikat yang jaga. Jadi ini malaikat yang Allah ciptain, mereka jumlahnya mengalahkan jumlah malaikat penjaga. Sangat banyak. Ngapain mereka ini? Kata Nabi, yattabi'una majalisad dzikri. Ini malaikat ke bumi ngiter-ngiter cuman nyari majelis dzikir, majelis ilmu. Ngiter nyari nih majelis ilmu di mana nih? Tuh malaikat cuma begitu tuh tugasnya di bumi, Allah kirim mereka. Fa idza wajadu majlisa, jikalau malaikat tersebut menemukan majelis fihi dzikrun, di dalamnya terdapat zikir kepada Allah, qa'adu ma'ahum, maka malaikat itu ikut duduk bersama mereka yang ada di majelis. Itu duduk begini, kalau Allah buka hijab kita, malaikat yang hadir banyak. Jangan ngelihat mungkin kita semuanya pelaku dosa, atau kita anggap guru kita juga banyak dosanya. Majelis kita itu ngumpulnya itu di situ malaikat juga ikut kumpul, bukan ngelihat ente itu ahli dosa apa enggak ahli dosa. Duduknya ente di majelis berarti ada niat mau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini malaikat ikut duduk bersama kita di majelis. Wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim. Malaikat itu merangkul satu sama lain dengan sayap-sayapnya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, hingga malaikat itu numpuk sampai ke langit pertama. Malaikat tadi yang duduk di majelis ilmu bersama kita itu ngitirin kita, bikin lingkaran sampai ke langit pertama. Sebanyak apa itu malaikat? Maka kita bersyukur kalau bisa hadir majelis. Emang yang bicara tuh iman. Zaman sekarang orang tuh ngelihat semua pakai akal. Hadir majelis tertentu, ngelakuin sesuatu, dapat duit apa kagak. Nah, orang sekarang begitu mikirnya. Kalau dari zaman para anbiya semua mikirnya begitu, nggak ada lagi nabi yang diutus. Karena banyak orang-orang yang mengingkari para anbiya, mereka itu emang sudah tenggelam dalam urusan dunia. Makanya nabi-nabi zaman itu diusir, mau dibunuh dan lain sebagainya. Sekarang banyak orang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk. Fa idza tafarragu araju, begitu majelis tersebut bubar, orang-orang yang udah bubarnya dari majelis, araju itu malaikat naik ke langit. Yang tadi duduk bersama kita di majelis, mereka kembali ke langit. Wasa'adu ila sama, mereka naik sampai ke langit. Qala, kemudian fayas'aluhumullah azza wa jal. Kemudian Allah bertanya kepada mereka tersebut, wa huwa a'lamu bihim, tapi Allah lebih tahu apa yang mereka sudah lakukan. Allah nanya di situ bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu yang sudah dilakukan oleh para malaikat. Itu hanya untuk apa? Memberi kabar buat kita. Seolah-olah Allah bertanya kepada malaikat. Min aina ji'tum, malaikat tersebut ditanya, dari mana kalian datang? Wahai para malaikat. Fayaqulun, maka malaikat tersebut menjawab, ji'na min indi ibadun lak. Kami datang dari bumi berjumpa dengan hamba-hambamu di atas bumi ini, di atas bumi. Jadi kami datang dari majelis di mana di situ banyak hambamu. Yusabbihunaka, mereka sedang bertasbih. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir. Wa yuhallilunaka, dan mereka bertahlil, la ilaha illallah. Wa yuhammidunaka, dan mereka bertahmid. Jadi intinya majelis ilmu begini isi zikir gak? Kita datang karena Allah, berarti kita membesarkan Allah. Kita datang mengharapkan pahala dari Allah, berarti kita mengharapkan ampunan. Kita beristighfar, walaupun mulut nggak beristighfar, dapat pahala istighfar. Kemudian kata Nabi, wa yas'alunaka, dan mereka meminta kepadamu ya Allah. Jadi mereka yang di bumi, kami nemukan mereka sedang apa? Sedang bertasbih, sedang bertakbir, sedang bertahlil, sedang bertahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah ya. Wa yas'alunaka, dan mereka sedang meminta kepadamu ya Allah. Kemudian Allah menjawab,
Wa madza yas'aluni, mereka minta apa dariku? Allah tahu, kita minta apa tahu. Cuman Allah di situ nanya saat itu supaya menjadi apa? Menjadi pelajaran dan kabar buat kita. Apa yang Allah kasih buat kita? Di situ diberi tahu. Wa madza yas'alunani, mereka nanya apa dariku? Meminta apa dariku? Qalu, malaikat menjawab, yas'alunaka jannatika, mereka minta surgamu ya Allah. Hadir di majlis minta ampunanmu supaya masuk surga. Itu tujuan kita, supaya dapat ridha Allah. Qala, kemudian Allah bertanya, wa haura'u jannati, apakah mereka sudah melihat surgaku? Mereka yang minta, pernah gak ngelihat surgaku, kata Allah. Maka para malaikat menjawab, la, tidak ya Allah, mereka belum melihat surga. Kemudian Allah menjawab, fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau mereka ngelihat surgaku? Mereka minta surga nggak dilihat, gimana kalau dilihat, kata Allah. Itu kan nggak lihat surga, cuman dengar sifat-sifat surga, ciri-ciri surga, di mana surga itu indahnya akan membuat kita, kalau bahasa kita, bahasa Betawinya bengong 80 tahun. Masuk surga, ngelihat kedudukan ente tuh, istana ente dalam surga, ente bengong 80 tahun. Kalau kita di dunia bengong kenapa? Surupan. Dia mojok, dia mau kesurupan, harus diruqyah. Kalau di sana bengongnya bengong takjub. Saking indahnya isi surga. Makanya lihat pesan dari Nabi Ibrahim. Pas Nabi turun dari Isra wal Mi'raj sampai ke langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Di situ kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan salamku buat umatmu. Sampaikan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya sangat wangi. Biar mereka tahu, tanahnya surga wangi. Makanya orang masuk surga itu semua serba wangi. Nggak ada lagi buang air kecil, buang air besar, kagak ada. Ente makan minum, buang air kecil, air besar kita apa? Cuman keringat. Dan keringat kita itu lebih wangi daripada kasturi dalam surga. Jangan disia-siakan. Makanya sampai disebutkan ketika orang-orang masuk surga, dibuka pintu surga, itu begitu kita masuk, itu ada pelayan-pelayan tuh. Siapa pelayannya? Malaikat ngelayanin ini. Malaikat tinggal nunjuk, fulan bin fulan, surgamu, istanamu itu. Ditunjuk bukan berarti dekat ya, jauh, cuma nunjuk doang. Di situ ente dibawa oleh apa? Kendaraan sampai ke surga. Apa itu kendaraannya? Wallahu alam. Tapi yang jelas terbang. Nggak lagi ngisi bensin, ngisi apa? Oli samping, oli mesin, kagak ada. Tinggal naik dibawa terbang itu, masuk ke dalam surga. Dan indahnya kagak bisa dibayangkan. Jangan sia-siain. Dunia hanya sesaat. Surga itu tempat yang abadi. Maka kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Jadi seolah-olah Allah berkata kepada kita, lo minta surga belum lo lihat, gimana kalau lo lihat? Kalau bahasa kasarnya begitu. Kemudian qalu wa yastajirunaka, dan mereka berlindung kepadamu ya Allah. Maka Allah bertanya, wa mimma yastajirunani, mereka minta perlindungan dariku dari apa? Mereka minta perlindungan dari apa? Kata malaikat, min narika ya Rabb, mereka minta perlindungan dari nerakamu ya Allah. Mereka takut masuk ke dalam neraka. Qala wa hal ra'au nari, kemudian Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Neraka yang aku ciptakan? Kata malaikat, la, tidak ya Allah, mereka belum lihat. Maka Allah menjawab, fa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau mereka melihat api neraka? Mereka minta perlindungan dari api neraka, mereka nggak lihat, gimana dia lihat? A'udzubillah min dzalik. Api neraka itu sifatnya, cirinya hitam, gelap. Tingkatan panas api kan ada tuh. Ada berwarna apa? Merah. Ada berwarna kuning, hijau, biru. Paling panas hitam. Itu secara ilmiah udah dibuktiin. Paling panas itu hitam dan belum ada. Itu api neraka begitu. Api neraka saking panasnya hitam. Bayangkan kalau sirat itu hanya
Apa namanya? Sehelai rambut tipisnya. Warnanya apa? Hitam. Bawahnya api neraka, hitam. Dan keadaan di hari kiamat itu gelap gulita. Gimana cara ente ngeliat sirat? Gelap, siratnya gelap, di bawahnya api neraka gelap. Gimana bisa lewat? Itulah yang membuat kita bisa lewat iman kita. Orang yang beriman, tubuhnya bercahaya. Jadi badannya itu bisa menjadi apa? Kalau bahasa kita kayak senter, dia tahu mana jalan, mana kagak. Yang lain semua gelap bagi mereka. Ente ngelihat hanya buat ente. Ente bisa ngelihat tuh jalan menuju surga. Bukan berarti badan ente bercahaya yang lain bisa lewat gara-gara ente enggak. Ente sendiri pribadi. Kalau senter kan kagak. Ente nyalain semua orang bisa apa? Bisa tahu kalau itu beda. Itu hanya Allah dibuka buat ente doang jalan menuju surga. Nauzubillah min dzalik, dari api neraka ya. Bagaifalau ra'au nari, bagaimana kalau mereka melihat neraka yang aku ciptakan, kata Allah. Qalu yastaghfirunaka, ya Allah, mereka juga beristighfar. Kita hadir majelis beristighfar secara langsung. Hadirnya kita supaya ibadah kita benar. Kalau ibadah benar pasti Allah ampuni dosa kita. Berarti Anda dapat pahala istighfar meskipun tidak beristighfar. Karena kan tujuannya ke sono. Tujuan saya ngaji biar ibadah benar. Wa yastaghfirunaka qala fayaqul, kemudian Allah menjawab ketika mendengar malaikat bilang mereka beristighfar, maka Allah menjawab qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Fa ataituhum ma sa'alu, dan semua permintaan mereka aku kabulkan. Wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka takutkan. Jadi kita takut dari api neraka, ada perlindungan dari Allah. Jawaban. Fa qala fayaqul, kemudian para malaikat berkata, Rabbi fihim fulan abdun khata. Ya Allah, di tengah-tengah mereka ada fulan bin fulan, tukang pembuat dosa, pendosa. Dia datang gak ada niat hadir majelis, cuma ikut-ikutan. Sama sekali dosanya banyak. Dia datang di majelis ilmu tersebut. Wa inna ma marra fajala sama'ahum, dia cuma lewat ikut duduk doang. Gak ada tujuan ngaji. Mungkin ada temennya duduk situ, gue duduk dah. Ntar habis majelis ta'lim apa? Baru ketemu dia. Jadi duduk karena teman bahasanya. Qala, kemudian Allah menjawab, fayaqul wa laqad ghafartu, aku sudah ampuni dia juga. Dahsyat gitu. Duduk kagak ada niat, cuman lewat ngelihat temennya, ya udah dah, sekali aja duduk, dapat ampunan dosa. Humal qaum la yashqa bihim jalisahum, mereka itu adalah hamba-hambaku yang tidak akan kecewa orang yang duduk bersama mereka. Kita bersyukur. Tiap saat hati kegerak hadir majelis itu anugerah besar. Asal nanti paham. Kenapa sih pas begitu kita dibukakan pintu atau jalan untuk menghadiri majelis, bisikan macam-macam tuh. Bisikan setan ada, keinginan hawa nafsu juga ada. Manusia diganggu tuh ada dua, bukan setan doang. Hawa nafsu juga pengganggu manusia. Hawa nafsu kendaraannya setan. Setan itu bisa ngapa-ngapain karena ada hawa nafsu. Makanya malaikat nggak bisa dibisikin setan. Kenapa? Nggak ada nafsu. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak menikah, nggak tidur sama sekali. Itulah malaikat kita, karena ada syahwat, ada nafsu. Itulah di situ menjadi tempat bersarangnya setan. Nah, udah mulai mau jalan, setan bisikin. Awal-awal itu sebelum setan bisikin sebenarnya nafsu. Nafsu yang, waduh malas banget, apalagi gerimis begini deh. Besok ada taklim lagi, nggak apa-apa, gampang deh. Tiba-tiba ente istighfar, astagfirullahaladzim, gue harus jalan nih. Tiba-tiba malas lagi, tapi juga sih hujan. Nah, itu bisikan setan tuh. Tindakan pertama kalau kata Imam Sya'rawi, ketika awal ente mau ngelakuin sesuatu yang merugikan diri ente, pertama kali itu hawa nafsu. Cuman begitu ente patahkan tiba-tiba tapi disuruh untuk ngelakuin yang salah juga, itu baru bisikan setan. Dari awal bukan setan ngebisikin, awalnya nafsu dulu. Makanya orang kalau punya iman, imannya luar biasa, nafsu tuh kalah.
Setan berusaha ngebisikin, setan nggak ada kekuatan. Kalau nafsu apa? Nafsunya kalah. Maka kenapa orang yang belum sempat menikah tapi ingin banget menikah, cuma belum ada modal kali atau belum kerja, Nabi suruh ngapain? Puasa. Ada apa dengan puasa? Puasa menekan keinginan nafsu, hawa nafsu tertekan, lapar. Oh, ada perempuan lewat buka aurat juga, mungkin ngeliatin, cuma lemes gitu kan? Cakep tuh, anak siapa ya? Tapi apa namanya? Untuk membangkitkan syahwat nggak ada, itu lemes. Apalagi habis lewat siang, menjelang sore. Mau perempuan siapa lewat juga, kita mikirin perut. Aduh, kosong nih. Nah di situ setan nggak ada kekuatan ngebisikin. Karena apa? Nafsu ente sudah ditekan. Udah begitulah orang beriman. Kalau nafsunya kalah, setan mau bisikin udah nggak mampu. Hatinya selalu giat untuk melaksanakan ibadah. Ngaji deh. Hujan, bodoh amat. Kenapa? Nafsunya udah ditekan. Imannya sudah sempurna. Maka disitulah hadirnya majelis ilmu sangat besar manfaatnya dan keberkahannya. Makanya Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat sama Allah. Dan semua seisi dunia dikutuk dan dilaknat sama Allah. Lah kenapa Allah nyiptain dunia kalau dilaknat? Karena Allah itu tahu dunia itu tempat manusia berbuat kesalahan. Langit, nggak ada lagi orang berbuat salah di langit. Orang kalau udah naik rohnya ke langit, nggak ada lagi perbuatan salah. Tempatnya maksiat itu di dunia. Makanya Allah benci dengan dunia dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada orang yang tidak dapat laknat Allah. Siapa mereka? Kata Nabi, illa dzikrullah wa ma wala, kecuali zikir kepada Allah. Orang yang ahli zikir, mereka jauh dari laknat Allah. Siapa lagi? Wa aliman au muta'allima, dan orang alim dan orang yang mencari ilmu. Mereka aman dari kutukan Allah. Bahkan berkali-kali saya sampaikan, Rasul sudah bersabda bahwa orang yang nuntut ilmu benar-benar sungguh dari hatinya, rizkinya Allah tanggung kok. Jangan pusing-pusing, ente berusaha sesuai dengan kemampuan, rizki ente Allah tanggung. Kalau emang dari awal lillahi ta'ala, jangan takut. Rasul yang bilang. Nah terus yang lain gak ditanggung, semua juga rizki ditanggung sama Allah. Cuman penuntut ilmu ada kekhususan. Bahasa kasarnya begini, guru di sekolahan ngajarin pelajaran yang sama. Cuman ada salah satu murid, mungkin guru lebih apa? Lebih cinta sama nih murid karena mungkin kesungguhannya, karena orangnya rajin. Sama-sama diajarin, cuman ini dapat perhatian khusus apa? Udah pasti beda. Walaupun sama-sama belajar, yang dapat perhatian khusus beda kedudukannya. Itulah bedanya kita dengan orang yang gak mau hadir majelis ilmu. Jangan takut. Yang penting dari hati. Kalau hadir majelis ilmu kan dari hati, jangan malah membawa musibah dan bala buat kehidupan ente. Hadir cuman ya udahlah, daripada gue udah tegur, hadir malas-malasan, hadir yang penting ngisi waktu, wah bahaya. Hadir majelis bukan buat ngisi waktu, itu makanan ruh. Ente dari pagi sampai sore sibuk nyari duit buat jasad yang bakal jadi bangkai. Roh ente makanan apa? Hadir majelis. Hati-hati. Yang di akhirat nanti orang ketika mati, rohnya aja diangkat ke langit, jasadnya dikubur. Mau orang paling sayang sama kita, kalau kita udah mayat, nggak mau lagi di samping jasad kita. Kenapa? Mayat. Lah kenapa emang? Serem kagak rohnya. Berarti orang itu nggak serem karena ada roh. Roh itu nggak bermanfaat kalau nggak punya tingkatan ibadah. Ibadah nggak bakal sah kalau nggak hadir majelis. Semua dari majelis ilmu. Hati-hati. Nah, mudah-mudahan kita istiqamah dalam menjalankan apa? Dalam menjalankan ilmu kita dan ibadah kita, sehingga insya Allah kita mendapatkan anugerah Allah dunia maupun akhirat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ati an yarfa'ul ilma wa yuthbital jahla wa yushrabul khamra wa yadhharu zina. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat an yarfa'ul ilma, Allah angkat ilmu. Sebelum terjadi kiamat, orang malas hadir majelis ilmu. Ulama yang lurus dipanggil-panggil sama Allah atu-atu.
Sisanya cuma ulama begitulah, ulama gado-gado. Tergantung apa? Fulusnya. Halal jadi haram, haram jadi halal. Banyak sekarang kan. Ustadz bisa ngeluarin fatwa sesuatu yang jelas haram jadi halal sama dia. Banyak. Nanti kalau lihat YouTube lebih gila lagi deh. Sakit pala gitu. Ngeliatin ustadz-ustadz kerbitan yang nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren, tiba-tiba jadi kiai. Tiba-tiba dapat gelar Gus. Kapan dia ngaji kita nggak tahu. Tampangnya lebih serem daripada apa? Dukun. Tampangnya lebih serem dari dukun. Dukun masih bersihan. Ngomong macam-macam, ngawur soal hukum agama. Luar biasa nih. Contoh paling gampang ngomongin sesajen. Sesajen itu budaya, nggak masalah. Sesajen itu harus ada pembahasan. Ulama sudah bahas soal sesajen. Jadi ulama itu bilang setiap orang taruh sesajen nggak bisa langsung disyirikan. Orang naruh sesajen bukan berarti langsung musyrik, tergantung nih niat. Kalau niatnya sesajen itu ditaruh karena ngikutin leluhur, dari dulu nenek moyang kalau bikin acara naruh sajian. Buat apa? Ngikutin mereka. Kita bilang haram, dosa. Kenapa dosa? Mubadir. Makanan enak-enak ditaruh buat siapa? Dimakan kagak sama tuh setan. Besok kita balik juga masih enak. Kan kata mereka bahasa intisarinya disedot. Makan setelah setengah hari itu makan masih enak. Nggak ada intisarinya disedot sama dia. Nah itu kopi habis buluk ditaruh di situ. Diminum kagak? Kan sayang, mubadir. Karena innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Kata Allah, orang yang mubadir, orang yang apa? Boros, itu temannya setan. Saya naruh sajian kenapa? Wah, di sini ada kekuatan gaib. Jadi kalau saya nggak taruh, pasti ada orang kampung yang meninggal. Marah dia nih yang di sini. Pasti ada yang mati. Nah, ini musyrik. Orang mati ke Allah yang matiin. Setan jin itu nggak bisa ngebunuh manusia. Itu di film. Duduk setan datang nyekek, itu film. Di nyata nggak mungkin ada setan bisa nyekekin sampai mati. Nyelakain mungkin bisa, cuman ngebunuh nggak ada yang bisa ngebunuh. Makanya kalau santet dan sebagainya kita lain lagi, kiriman. Cuman hakikatnya jin membunuh ente nggak bisa. Ente lebih mulia daripada jin. Manusia sebaik-baiknya apa? Makhluk. Itu baru musyrik. Nggak bisa langsung dihukum begitu. Ini ada ustadz enggak, itu budaya, siapa bilang nggak boleh, bla 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 bla. Ngomongin susuk itu boleh, bla bla bla. Waduh, kacau juga dah. Wah, gampang dapat gelar Gus lagi. Kita nanya-nanya mau ulama-ulama yang paham soal itu, rata-rata tuh dulu dapat gelar Gus itu apa? Minimal anak kiai. Dia punya bapak kiai besar, anaknya ngikutin perjuangan bapaknya, dapat gelar Gus. Sekarang kagak jelas siapa orangnya. Ngaji kagak. Tiba-tiba dia pinter ngomong, langsung dapat gelar kiai, dapat gelar Gus. Dulu gelar kiai, jangankan kiai, gelar ustadz itu minimal hafal 200 hadis. Gelar ustadz hafal 200 hadis dengan sanadnya. Zaman dulu tuh begitu. Kita dengar dari orang-orang tua di Jakarta diceritain begitu, orang-orang Betawi dulu begitu. Udah digelarin ustadz, pakai selendang, syal, udah 200 hari sudah ditelan sama dia. Nah, sekarang siapa aja bisa jadi ustadz, baru taubat taubat jadi preman baru 3 hari ustadz. Lah kapan ngaji dia? Pinter ngomong, dia cerita soal masa lalunya waktu jadi preman, langsung kiai. Lah mana bisa? Kok segampang itu dapat gelar insinyur aja harus kuliah sampai pelentang-pelentung gitu. Masa gelar akhirat segampang itu? Itulah pentingnya ngaji, karena Allah akan angkat yang namanya ilmu. Kemudian apa kata Nabi? Wa yuthbitul jahla, kebodohan semakin banyak. Orang alim diangkat, ilmu hilang, orang nggak mau hadir ngaji, dan kebodohan semakin banyak. Orang ngaji dari Google, setiap ada masalah buka di Google, dia nggak tahu yang jawab siapa. Dan itu adalah salah satu ciri kebodohan. Nggak ada orang dapat syafaat dengan Google. Di hari kiamat orang bisa dapat syafaat kalau punya guru, gurunya ngikut gurunya ngikut guru sampai ke Nabi, nyambung silsilah sampai ke Rasulullah. Nah itu sekarang berguru sama Google. Di hari kiamat, ya Allah saya puasa, saya sholat, kamu sholat dan puasa nggak bener ya Allah, saya baca di Google. Kata Allah, ya udah lo minta syafaat sama Google. Ada Google dari kiamat? Kagak ada. Makanya hati-hati ya.
Wa yushrabul khamra, dan akan marak orang minum khamr. Sekarang udah dianggap biasa. Lama-lama sebelum terjadi kiamat, yang namanya minuman keras kayak sirup ABC nanti. Orang kapan aja mau minum-minum. Kita ngelihat ntar saking seringnya ngelihat orang mabok, kita cuma bisa istighfar. Semua orang teler seenaknya. Sedangkan agama manapun sebenarnya melarang khamr. Agama yang sebenarnya, semua agama samawi yang datang dari Allah, semua melarang khamr atau minuman keras. Dan polisi juga ngebuktiin kok. Kepolisian ngebuktiin orang melakukan apa? Kriminal rata-rata apa? Ada faktor gangguan, entah minum pil, entah mabuk. Begal bunuh orang di jalan, nggak mungkin lagi normal. Orang begal mungkin ada ya, walaupun normal, tapi sampai ngebunuh nggak bakal nyampe ke hatinya. Cuman kalau ada pengaruh pil, mabuk, ya dia bisa ngebunuh. Begitu sadar kantong polisi baru nangis-nangis. Saya nggak tahu, saya salah. Ya lo mabuk, gimana baru tahu? Baru sadar sekarang. Nah itu sudah dilarang oleh agama. Apalagi ya Rasul, kata Nabi, wa yadhharu zina, dan akan marak perzinahan. Orang zina di jalanan nanti biasa. Sebelum terjadi kiamat, laki perempuan melakukan hubungan zina di jalanan. Dan orang yang paling baik saat itu, kata Nabi, cuma berkata kepada mereka, cari tempat yang agak kosong, jangan di depan orang. Sekarang udah mulai kan? Udah mulai kelihatan. Jembatan-jembatan, udah pada nongkrong. Orang lalu lalang banyak, gak peduli, dia peluk di situ. Agak ada rasa malu. Gak ada rasa malu, udah putus rasa malunya udah. Yang lebih dahsyat lagi yang begitu berkerudung lagi. Pertanyaan orang tuanya kemana kita nggak tahu. Anak bisa pulang di atas jam 8, jam 9, pergi sama siapa nggak jelas, tuh orang tua dayuth. Kata Nabi, la yadkhulul jannata dayuth. Tidak akan masuk surga orang yang dayuth. Siapa itu dayuth ya Rasul? Kata Nabi, alladzi la yuqaru ala ahli, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak peduli terhadap keluarganya. Bininya kayak gimana, anak perempuannya gimana, masa bodoh. Yang penting semuanya ngumpul, pagi-pagi gue melek, bini gue ada, anak gue ada, nggak ada yang mati. Kelakuannya urusan dia sama Tuhan, udah kagak bisa. Nggak akan mencium bau surga. Hati-hati, ini urusan kewajiban. Makanya kata Nabi sampai ngomong apa Nabi? Orang yang punya anak perempuan 2, dijaga, dididik, dan keperawanannya pun Allah jaga karena didikan dia sampai keduanya menikah, itu orang tua disuruh masuk surga Allah dari pintu mana aja yang dia mau. Jadi pintu surga semua dibuka, terserah pilih yang mana. Kenapa? Punya 2 anak perempuan dijaga sampai menikah. Ya kalau sudah menikah tanggung jawab siapa? Ya suami udah. Dosanya nggak dosanya urusan suami. Yang penting selama masih ada sama kita, anak kita jaga sebaik-baiknya. Karena itu menjadi salah satu cara mudah masuk surga. Ya mudah-mudahan insyaallah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ke perbuatan fahsya maupun perbuatan mungkar, dan mudah-mudahan insyaallah keluarga kita, anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang membuat baginda Rasulullah SAW ridha dan senang dan tersenyum di hari kiamat karena kesolehan anak-anak kita maupun diri kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kedepannya kita akan membahas kitab khusus di majelis kita ini karena mungkin belum ada kitab yang kita bahas karena kebetulan majelis kita di sini adalah baru permulaan. Yang di bulan Ramadan kita bahas soal puasa dimanapun majelis kita, tapi insyaallah setelah Ramadan ini kita akan bahas kitab khusus di majelis kita ini. Saya harap kehadirannya dengan penuh semangat karena ini buat kebahagiaan kita dunia maupun akhirat. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب والحمد لله في البدء تناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.